Apakah kamu mendengar tentang pria berusia 73 tahun yang tidur seperti biasa dan tak pernah bangun lagi? Keluarganya sangat terkejut. Sehari sebelumnya, dia tampak sangat sehat, tanpa keluhan, tanpa tanda peringatan. Namun, dalam semalam, segalanya berubah. Bagaimana jika kebiasaan sederhana sebelum tidur bisa diam-diam membahayakan nyawamu? Faktanya, setelah usia 70, kesalahan kecil di malam hari bisa berakibat serius. Serangan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Dan yang paling menakutkan, banyak orang tak sadar mereka melakukan kesalahan. Di video ini, kami akan ungkap 4 kebiasaan sebelum tidur yang berbahaya bagi lansia, dan yang terakhir sangat umum. Mungkin kamu melakukannya tanpa pikir panjang. Tetap ikuti, karena mengetahui fakta sederhana ini bisa menyelamatkan hidupmu. Jika belum berlangganan, langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video kami. 1. Makan berat terlalu dekat dengan waktu tidur. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin menikmati makan malam besar atau camilan larut malam tanpa khawatir. Sepertinya tak masalah. Namun setelah usia 70, tubuhmu berubah, pencernaan melambat. Waktu dan jenis makanan yang kamu konsumsi di malam hari sangat memengaruhi kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan meningkatkan risiko komplikasi malam hari. Bayangkan, pukul 21.30, kamu merasa lapar. Kamu memutuskan menyantap sepiring nasi goreng berat, atau mungkin burger dengan kentang goreng. Kamu makan, merasa kenyang, lalu langsung tidur. Tapi saat kamu istirahat, sistem pencernaanmu kesulitan. Saat berbaring segera setelah makan, lambung terus menghasilkan asam untuk mencerna makanan, tapi gravitasi tak lagi membantu menahannya. Akibatnya, asam bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan refluks asam yang tak nyaman. Kamu mungkin terbangun batuk, merasakan sensasi terbakar di tenggorokan, atau bahkan tersedak. Seiring waktu, refluks asam yang sering, dikenal sebagai GERD, bisa melemahkan otot tenggorokan, menyulitkan menelan, dan meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, infeksi paru serius yang umum pada lansia. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Makan berat larut malam juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Jika kamu punya diabetes atau prediabetes, ini sangat berbahaya, mengganggu regulasi glukosa saat tidur. Penelitian menunjukkan lansia yang rutin makan larut malam berisiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme yang memicu penyakit jantung dan kenaikan berat badan. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Selesaikan makan malam setidaknya 3 hingga 4 jam sebelum tidur agar tubuh punya waktu mencerna. Jika perlu camilan, pilih yang ringan dan mudah dicerna, seperti pisang, segenggam kacang almond, atau secangkir teh herbal. Hindari makanan pedas, berlemak, atau manis di malam hari, karena bisa menyebabkan ketidakseimbangan gula darah dan gangguan pencernaan. Dengan penyesuaian sederhana ini, kamu bisa kurangi risiko kesehatan malam hari, tingkatkan kualitas tidur, dan bangun lebih segar setiap pagi. 2. Tidur di kamar yang terlalu hangat. Banyak lansia percaya kamar tidur yang hangat dan nyaman adalah kunci tidur nyenyak. Rasanya menyenangkan berselimut tebal di ruangan yang hangat. Tapi bagaimana jika kehangatan itu diam-diam merusak kesehatanmu? Setelah usia 70, kemampuan tubuh mengatur suhu melemah. Kamu tak melepas panas dengan efisien, dan risiko kepanasan meningkat, terutama saat tidur. Kamar yang terlalu hangat bisa memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendinginkan tubuh, memicu kekhawatiran soal masalah jantung, dehidrasi, dan tidur yang buruk. Bayangkan, tengah malam, kamu terbangun merasa panas, berkeringat, dan gelisah. Jantungmu berdetak lebih cepat, dan tak peduli seberapa sering kamu membalikan tubuh, kamu tak nyaman. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan kecil. Tubuhmu sedang berjuang mengatasi panas berlebih. Penelitian menunjukkan tidur di lingkungan hangat meningkatkan risiko dehidrasi. Bagi lansia, ini berbahaya. Dehidrasi mengentalkan darah, yang meningkatkan risiko pembekuan darah, penyebab utama serangan jantung dan stroke. Pernah dengar cerita Budi? Pensiunan berusia 74 tahun, dia suka membaca di tempat tidur dan menjaga kamarnya pada suhu nyaman 24 derajat Celcius. Setiap malam, dia berselimut tebal dan tertidur dengan nyaman. Tapi jam 3 pagi, dia sering terbangun basah keringat, merasa lelah dan kesal keesokan harinya. Budi tak sadar bahwa kamarnya yang terlalu hangat menghalanginya mendapat tidur restoratif yang dalam.
Kurangnya istirahat berkualitas membuatnya lelah dan berisiko lebih tinggi mengalami tekanan pada jantung. Lalu, berapa suhu kamar ideal untuk lansia? Pakar menyarankan menjaga kamar antara 15 hingga 19 derajat Celcius, cukup sejuk untuk mendukung siklus tidur sehat tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Berikut beberapa perubahan sederhana untuk menjaga kamar tetap sejuk. Gunakan selimut katun yang breathable, bukan selimut sintetis tebal. Buka jendela atau gunakan kipas untuk sirkulasi udara lebih baik. Kenakan pakaian tidur ringan yang menyerap keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh. Dengan menjaga lingkungan tidur yang sejuk, kamu bisa tingkatkan kualitas tidur, lindungi kesehatan jantung, dan bangun dengan energi setiap hari. 3. Minum terlalu banyak cairan sebelum tidur. Tetap terhidrasi penting untuk kesehatan, tapi minum terlalu banyak cairan sebelum tidur bisa ciptakan risiko tak terduga, terutama seiring bertambahnya usia. Jika kamu sering terbangun malam hari untuk ke kamar mandi, kebiasaan minummu di malam hari mungkin penyebabnya. Meski sesekali ke kamar mandi tampak tak berbahaya, konsekuensinya bagi lansia bisa lebih serius dari yang kamu kira. Seiring usia, tubuh berubah sehingga kunjungan kamar mandi malam hari lebih sering. Otot kandung kemih melemah, mengurangi kemampuan menahan urin lama. Sementara itu, ginjal terus menyaring cairan saat kamu tidur. Ini berarti jumlah cairan sedang sekalipun di malam hari bisa memicu nokturia, istilah medis untuk terbangun malam hari untuk buang air kecil. Tapi bahaya sebenarnya bukan hanya ketidaknyamanan tidur terganggu. Bayangkan, pukul 2 pagi, kamu terbangun perlu ke kamar mandi. Kamu bangkit cepat dari tempat tidur, hanya untuk merasa pusing atau ringan kepala. Ini adalah hipotensi postural, penurunan tekanan darah mendadak saat berdiri. Ini umum di kalangan lansia, dan meningkatkan risiko jatuh, salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia. Perjalanan sederhana ke kamar mandi bisa berujung jatuh berbahaya, menyebabkan patah tulang, cedera kepala, bahkan rawat inap jangka panjang. Ada lagi risiko tersembunyi, tidur terganggu memengaruhi kesehatan otak. Setiap kali kamu terbangun malam hari, kamu mengganggu tidur restoratif dalam yang dibutuhkan tubuh. Penelitian menunjukkan kualitas tidur buruk terkait dengan risiko demensia dan penurunan kognitif lebih besar pada lansia. Lalu, bagaimana kamu tetap terhidrasi tanpa meningkatkan risiko? Minum sebagian besar cairan di pagi dan siang hari, lalu kurangi asupan menjelang sore. Ambil tegukan kecil di malam hari, bukan segelas besar air. Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur. Keduanya diuretik yang meningkatkan buang air kecil. Dengan menyesuaikan kebiasaan hidrasi, kamu akan nikmati tidur lebih baik, kurangi gangguan malam, dan turunkan risiko jatuh, membantu kamu tetap aman dan sehat seiring usia. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu bahwa kamu masih bersama saya. 4. Tidur dalam posisi yang salah. Pernahkah kamu benar-benar memikirkan bagaimana cara kamu tidur bisa memengaruhi kesehatanmu? Banyak orang berpikir selama mereka merasa nyaman, posisi tidur tak penting. Tapi setelah usia 70, anggapan ini bisa berbahaya, bahkan mengancam nyawa. Posisi tidur salah bisa diam-diam merusak tubuhmu, menyebabkan kesulitan bernapas, tekanan tak perlu pada jantung, dan bahkan meningkatkan risiko stroke. Pikirkan, tubuhmu menghabiskan hampir sepertiga hidup di tempat tidur. Itu waktu yang signifikan untuk sesuatu yang tampak kecil seperti postur bisa mendukung atau merusak kesehatanmu. Sayangnya, banyak lansia tidur dalam posisi yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Bahaya tidur telentang. Banyak lansia secara alami lebih suka tidur telentang. Percaya itu posisi paling nyaman. Tapi tahukah kamu bahwa ini bisa jadi salah satu pilihan paling berisiko bagi tubuh yang menua? Saat tidur telentang, gravitasi mengambil alih, menyebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan rileks dan jatuh ke belakang. Ini sebagian memblokir saluran napas, menyulitkan bernapas. Akibatnya, mendengkur, sensasi tersedak, dan, dalam banyak kasus, apnea tidur obstruktif, kondisi berbahaya di mana pernapasan berulang kali berhenti dan mulai sepanjang malam. Mengabaikan masalah ini bisa fatal. Apnea tidur bukan cuma soal mendengkur. Ini pembunuh diam-diam. Ini menghilangkan oksigen dari otak dan jantung, menyebabkan tekanan darah tinggi, risiko penyakit jantung meningkat, bahkan serangan jantung mendadak. Ambil contoh cerita Agus.
pensiunan berusia 76 tahun. Dia tidur telentang sepanjang hidupnya. Istrinya mulai memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Agus kadang berhenti bernapas saat tidur, hanya untuk tiba-tiba tersentak mengambil napas beberapa saat kemudian. Bagi Agus, itu terasa seperti tanda penuaan biasa. Dia mengabaikannya. Tapi seiring waktu, kelelahan siang harinya memburuk. Dia merasa lelah, tak fokus, bahkan mudah tersinggung. Baru setelah dokter mendiagnosisnya dengan apnea tidur parah, dia sadar posisi tidurnya perlahan merusak kesehatannya. Perubahan sederhana bisa menyelamatkannya dari tahun-tahun penderitaan. Posisi tidur terbaik untuk lansia. Jadi, jika tidur telentang berbahaya, apa alternatif terbaik? Pakar tidur setuju bahwa tidur miring ke kiri adalah pilihan tersehat. Mengapa? Karena posisi ini bekerja bersama tubuhmu, bukan melawannya. Tidur miring ke kiri meningkatkan sirkulasi, memungkinkan jantung memompa darah lebih efisien, mengurangi refluks asam dan mulas, memperlancar pencernaan, menjaga saluran napas terbuka, mencegah gangguan pernapasan, menurunkan risiko apnea tidur, melindungi jantung dari tekanan. Jika kamu berpikir, tapi saya tak bisa kontrol posisi tidur saya, kamu tak sendiri. Banyak orang secara alami berguling ke punggung saat malam. Tapi perubahan kecil bisa membantu. Gunakan bantal tubuh untuk mencegah bergeser ke punggung. Bantal panjang yang mendukung bisa menjagamu nyaman di posisi miring. Tinggikan kepala sedikit dengan bantal yang suportif. Ini membantu menjaga saluran napas terbuka dan mencegah mendengkur. Lakukan penyesuaian bertahap. Jika kamu terbiasa tidur telentang, mulai dengan berbaring miring ke kiri saat pertama tidur. Seiring waktu, tubuhmu akan beradaptasi. Perubahan sederhana yang bisa selamatkan hidupmu. Sungguh luar biasa bagaimana sesuatu sesederhana mengubah posisi tidur bisa sangat memengaruhi kesehatanmu. Banyak lansia tanpa sadar membahayakan diri setiap malam, mengira mereka hanya beristirahat. Tapi dengan penyesuaian kecil, kamu bisa bernapas lebih mudah, lindungi jantungmu, dan bahkan perpanjang hidupmu. Malam ini, saat kamu naik ke tempat tidur, luangkan waktu untuk perhatikan posisimu. Dirimu di masa depan akan berterima kasih untuk itu. Sekarang kamu tahu bagaimana posisi tidur bisa memengaruhi kesehatanmu. Bagian mana yang paling mengejutkanmu? Apakah kamu tidur dengan cara yang mungkin merusak tubuhmu tanpa disadari? Kabar baiknya, penyesuaian kecil, seperti beralih ke sisi kiri atau menggunakan bantal suportif, bisa buat perubahan besar pada pernapasan, kesehatan jantung, dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Kami ingin dengar darimu. Apa satu hal yang kamu pelajari hari ini yang akan kamu mulai praktikkan dalam hidupmu? Bagikan pikiranmu di kolom komentar di bawah. Kami baca dan hargai setiap komentar. Jika informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa sukai, bagikan, dan langganan kanal kami. Dukunganmu membantu kami terus berbagi saran berharga untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Tidur nyenyak, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.